berencana dan berbulan ini Tuhan. Pada Engkau, Engkau menyertai bagi anak-anak kami, mengambil bagian, biar jangan semua ini menjadikan Tuhan kami. Amin. Selamat. Dan kawanan domba. Amin. Mari kita mengangkat pujian kemurahan Tuhan pada nyanyian pendepan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan.
bagaimana kita mendirikan rumah yang kokoh dan bagaimana kita memilih untuk rumah yang mudah tapi mudah runtuh. Jadi ini membayangkan bagaimana kehidupan kita. Dia mengumpamakan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, mereka memiliki dasar yang teguh. Walaupun dia bukan mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tetap memilih untuk memiliki dasar yang teguh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi orang Kristen yang dia sejak mau tidak mau, dia ada musimnya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Rumah seperti apa? Rumah seperti apa ya? Rumahnya seperti dia mendirikan di atas dasar pasir. Bila datang hujan banjir, rumah itu akan lenyap sekelip sejak di dalam pandangan mereka. Jadi hari ini kita ada dua pilihan. Kita diperingati oleh firman Tuhan ini pada pagi ini, supaya kita memilih pilihan yang tepat, yaitu kita memilih untuk mendapat dasar yang teguh di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki dasar yang teguh di dalam Tuhan, kita tidak akan digoyahkan oleh ilah zaman ini. Jadi sebelum kita mengambil suatu keputusan untuk membuat rumah, apa yang kita buat? Kita mencari apa? Kita mencari tapak dulu kan? Apakah tapak ini tidak curam? Apakah tapak ini tidak kena banjir kan? Kita pilih dulu mana yang lebih tepat supaya kita tetap mendiami rumah itu sampai selama-lamanya. Jadi begitu juga kehidupan kita orang-orang Kristen. Kita diberi oleh Tuhan kebijaksanaan. Bagaimana kita harus memilih hidup kita ini? Kita diberi pilihan oleh Tuhan, tidak memaksa kita. Tuhan tidak memaksa kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Dia tidak menuntut kita menjadi orang yang bodoh dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sudah memurniakan kebijaksanaan bagi kita. Tapi pilihannya pada siapa? Kepada diri kita sendiri. Pilihan yang baik datang kebaikan bagi kita. Pilihan yang salah menyusahkan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi itu sebabnya kita belajar bagaimana ada 3 perkara yang sangat penting bagi kita pada pagi ini. Yang pertama, kita harus membangun hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus ingat bahwa Tuhan peringat kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tidak memilih dasar yang tidak kokoh. Dan yang ketiga, dia katakan bahwa pastikan kita berada di dalam dasar yang teguh itu. Apapun cabaran yang kita alami dalam hidup kita, pastikan kita berada di posisi yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi pada hari ini kita belajar bagaimana kita harus memilih hidup kita, pilihan yang tepat menentukan masa depan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kata firman Tuhan ini dalam ayat ke-24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, ia ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita pada pagi ini bahwa kita harus membangun kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu hidup kita, dan Tuhan tahu hari-hari kita. Karena itu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Dia seringkali memperingati kita, supaya kita, apa yang katakan di sini, setiap orang yang mendengar perkataan dan melakukannya. Ini Tuhan mau bagi kita pada saat ini. Bukan hanya kita duduk diam, mendengar, lupakan semua, keluar lupa. Tidak, tapi Tuhan mau kita dengar, kita lakukan setelah kita keluar dari gereja, supaya kita tidak tergoyahkan oleh ilasan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan bahwa kita harus memiliki dasar yang teguh. Sebab Tuhan itu, Dia merelakan dirinya untuk menjadi dasar yang lebih kuat di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya pilihan kita menjadi orang Kristen adalah pilihan yang tepat. Karena setiap orang yang percaya akan dipimpin, akan dipelihara, dan penyertaan Tuhan ada di setiap perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Karena kita telah memilih Tuhan sebagai dasar yang teguh
di dalam kehidupan kita. Sekalipun ribut ataupun badai yang melanda hidup kita, kita tidak akan goyah, tetapi kita tetap tenang menghadapinya di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Mengapa? Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita sudah berserah penuh kepada Tuhan. Kita berserah, kita tidak akan menyerah apapun keadaannya di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itulah pilihan yang tepat. Itulah dasar yang teguh bagi orang-orang percaya. Apapun cabarannya, mereka tidak akan mudah jatuh. Mereka tidak akan mudah putus asa. Mereka tidak akan bimbang apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Jadi hari ini pilihan yang tepat adalah di dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada yang boleh menentukan hidup kita. Ingat itu, hanya kita dengan Tuhan sahaja yang menentukan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Orang tua kita, mereka hanya mampu memelihara kita. Mereka hanya mampu menasihati kita, menegur kita. Kalau kita terima, itulah jalan yang terbaik bagi kita untuk hidup dengan lebih baik. Tapi kalau kita tidak mendengar, siapa yang merasa? Kita juga kan yang tidak menerima semua nasihat itu dalam hidup kita. Karena kita mengikuti hikmat. Kita seperti rumah itu yang mendirikan di atas pasir, seperti orang yang bodoh. Tapi Tuhan menentukan kita sebagai orang-orang percaya adalah orang yang bijaksana, mengatur kehidupan kita masing-masing. Orang yang bijaksana mengatur apa yang Tuhan perlukan di kehidupan kita. Jadi hari ini kita bukanlah orang yang bodoh, tapi kita adalah orang yang bijaksana. Kalau kita tetap memiliki dasar yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan biarkan kita diperbodohkan oleh keadaan dunia ini, tapi biarlah kita bijaksana memilih yang terbaik untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kata firman Tuhan ini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Kita diberi firman Tuhan ini sebagai dasar dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita dengan bijaksana. Kalau kita lihat dalam Amsal itu, dia banyak mengajar dalam hidup kita, banyak nasihat, banyak teguran bagi kita bagaimana kehidupan kita sehingga orang-orang percaya. Kalau dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-6 dikatakan dia banyak nasihat di situ supaya kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang bercomong, kata firman Tuhan. Tapi dengan kita hidup berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana supaya kita bijaksana juga. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita juga tidak baik. Tapi kata firman Tuhan ini, orang yang bijaksana, dia melakukan sama dengan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Sebab kata firman Tuhan, tidak semua orang yang berkata yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi banyak seringkali kita kalau orang berdoa, ya Yesus, Yesus. Tapi apakah kita sudah memiliki dasar di dalam hidup kita? Kita boleh membantu mereka dalam doa mereka, karena kita sudah memiliki dasar yang teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kata firman Tuhan ini, tidak semua yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidak semua orang Kristen itu akan memiliki hidup yang kekal kalau mereka tidak melakukan perkataan-perkataan firman Tuhan. Apa perkataan firman Tuhan? Melalui kitab ini. Tuhan banyak bercerita tentang kita, tentang hidup kita. Dan kalau kita tidak merenungkannya di dalam hidup kita, melakukannya, kita seperti orang apa? Orang yang bodoh itu kan. Dia hanya buat saja, yang penting tidak menyusahkan dia. Kan? Jadi hari ini marilah kita menyelidiki hati kita, hidup kita. Apakah kita selama ini sudah memiliki dasar hidup, dasar yang kuat dalam kehidupan kita, dan apakah kita sudah siap menghadapi kedatangan Tuhan kedua kali di dalam dunia ini. Karena melalui firman Tuhan, melalui doa kita kepada Tuhan, kita akan disiapkan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Apa yang dikatakan di sini bahwa melalui firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan sekalipun badai melanda kehidupan kita, kita tidak akan goyah di dalam kehidupan kita, karena kita setia kepada kehendak Tuhan. Kita siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita.
sebagai orang-orang percaya. Oleh itu kata firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus tetap melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa. Karena doa adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk mengatakan, berbicara kepada Tuhan. Bisa kita lemah, bisa kita kuat, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita sudah memiliki dasar yang teguh itu di dalam Tuhan Yesus pada saat ini. Jadi apa kata firman Tuhan ini? Bahwa yang mendirikan rumahnya di atas batu tidak akan roboh, kata firman Tuhan. Dan yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi inilah suatu hal yang sangat penting bagi kita pagi ini. Kita diberi hikmat kebiasaan bagaimana kita harus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah yang keputusan itu menurut kehendak Tuhan? Apa yang kita lakukan itu semuanya datangkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah pilihan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi itulah pengalaman kita sebagai orang-orang percaya pada pagi ini. Nah, baru-baru kami ke Kopel di dapat tangan itu sesuai dengan kehendak kita. Tidak semua itu sesuai dengan apa yang kita rancang dalam kehidupan kita. Pastinya ada yang tidak betulnya dalam kehidupan kita. Tapi kita harus sentiasa menyelidiki mana yang betulnya. Kadang-kadang kita juga harus menyelidiki hidup kita. Apakah selama ini saya sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan keadaan pada masa ini? Jadi itulah kita pada saat ini. Karena pilihan itu ada pada kita. Dan kita hanya memilih dasar yang teguh dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Supaya bila datang itu banjir ataupun kemarau, dia tidak akan layu. Begitu juga iman kita ini. Kadang-kadang iman kita ini juga akan diuji berbagai-bagai hal dalam kehidupan kita. Tapi semuanya kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena tanpa cabaran, tanpa masalah, kita tidak kenal siapa Tuhan kita sebenarnya di dalam hidup kita. Tapi setelah kita melewati berbagai hal dalam hidup kita, kita pasti kita tahu siapa yang harus kita sembah dalam kehidupan kita. Siapa yang lebih utama dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini saya mengingatkan kita pada hari ini, apapun keadaan yang hidup kita hari ini, apapun kesusahan kita, apapun kebimbangan kita, tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ada untuk saya dan saudara dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Walaupun itu mustahil bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini marilah kita memiliki dasar yang teguh itu di dalam Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sebagai kekuatan kita, sebagai penghibur kita, sebagai andalan kita, sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita pada saat ini. Lalu dalam hal yang seterusnya, dalam hal yang kedua, sebagai peringatan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lihat dalam ayat yang ke-26 hingga yang ke-20. Dan yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dia apa kata firman Tuhan ini? Bahwa setiap orang, berarti setiap orang, semua kita ini, kalau pilihan kita tidak tepat, itu akan mengakibatkan hidup kita jauh daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun ayat ini akan memperingati kita setiap saat supaya kita tidak akan meninggalkan dasar yang teguh itu di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap mendengar suara Tuhan, kita tetap melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan ini, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia seperti orang yang bodoh. Dia tidak tahu apa yang dia buat dalam hidup dia. Dia berpikir, oh ini senang saja saya buat. Ini dia pikir ditahan untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat orang segamat dulu-dulu pergi engkau berpindah di tepi atas lagi sebab punduknya sudah kena banjir kan. Tapi itu mudah untuk dibaca sejak begini.
4 tiang sudah jadi sulapnya. Nah, begitu juga kita sebagai orang-orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen tidak mudah mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena memerlukan pengorbanan, memerlukan kekuatan di dalam kehidupan kita. Baik cara pikiran kita, hati kita ini, seluruh hidup kita harus ada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena bila kita mendirikan hidup kita sebagai orang, hanya kita berpegang sebagai orang Kristen, tapi orang Kristen yang kosong sejak. Dia katakan kau orang Kristen, ya saya orang Kristen. Tapi kalau ditanya siapa yang kau percaya? Percaya sama juga kita ini. Kita percaya Tuhan. Sebenarnya kita tidak sama. Sebab kita adalah orang yang percaya, orang yang beriman, sudah meninggalkan hidup yang lalu dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita tidak sama dengan orang-orang lain. Hidup kita tidak sama dengan agama-agama lain, karena mereka telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita dalam kehidupan kita. Kalau kita tanya, mengapa kamu ikut Tuhan? Karena Dia adalah juru selamat kami yang rela berkorban untuk menyelamatkan saya. Dia rela mati di atas kayu salib. Kalau kita dengar ajaran-ajaran lain, tidak ada yang mudah didapat, tapi mudah terlepas, kata suami saya. Jadi dia kata itu betul kan, mudah dapat tapi mudah terlepas. Tapi biar kita akan tetap berusaha dalam kehidupan kita supaya apabila kita menghadapi berbagai masalah, kita tetap berdiri teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Sebab dia katakan di sini, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sebenarnya orang ini tahu bahwa itu tidak selamat bagi dia untuk tinggal di situ. Tapi oleh karena dia orang yang malas, dia orang yang tidak mau mencari ikhtiar, dia pilih yang mudah. Sehingga yang mudah ini akan merusakkan hidupnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun orang menegur dia, oh tidak itu, sementara saja. Tapi sementaranya bila untuk selama-lamanya. Sekali datang banjir dan ribut, terbanglah. Begitu juga dengan iman kita. Saat ini kita tenang. Sekarang ini kita relax saja, kita oke saja. Tapi bila tiba masanya, iman kita akan diuji. Kita tidak akan bertahan. Karena kita sudah terlena sudah kebiasaan kita hidup dengan tenang. Apabila cobaan datang, kita cari siapa? Tetap kita cari Tuhan kan. Nah, barulah kita disadarkan. Tuhan tolonglah saya. Bagaimana saya melewati semua ini? Saya tidak sanggup. Jadi setiap orang kita, setiap pribadi yang sudah mengalami hal ini, katakan Tuhan terima kasih. Kalau saya sudah diuji, sekarang saya sudah bangun dari tidur saya. Karena Tuhan sudah mengajar saya, Tuhan sudah memanggil saya, dan Tuhan menunggu saatnya kita kembali kepada Tuhan untuk dipulihkan, untuk memiliki dasar yang teguh di dalam Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh ini, supaya kita tidak menjadi orang yang ikut-ikutan saja dalam kehidupan kita. Jadi satu kali Tuhan tegur kita, selama-lamanya kita hidup dengan damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan sudah tegur kita, jangan lagi ulangi dalam hidup kita. Karena yang kedua mungkin lebih teruk daripada itu dalam hidup kita sebagai orang. Nah, jadi kalau Tuhan sudah selamatkan kita, kalau Tuhan sudah mengajar kita, peringati kita, tetaplah memiliki dasar yang teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Jangan melihat ke belakang, tapi pandanglah Yesus sebagai dasar dalam kehidupan kita. Yang ke belakang itu adalah satu pengajaran bagi kita, satu peringatan bagi kita, supaya kita tidak akan menoleh lagi, tapi itu akan jadi satu pengajaran bagi kita dalam kehidupan kita. Jadi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tetap memiliki dasar yang teguh dalam kehidupan kita, supaya kita tidak akan mudah digoyahkan oleh ilah zaman, tetapi kita tetap bersandar penuh pada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Lalu dalam hal yang ketiga, pastikan kita berada dalam kehidupan yang teguh dalam iman percaya kita. Bagaimana kita menyelidiki hati kita? Bagaimana kita tahu hidup kita yang sudah lemah?
Tuhan peringati kita. Kalau kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan itu, kita tidak mau mendengar firman Tuhan itu, kita tidak mau berdoa kepada Tuhan, itulah tandanya kita sudah mulai apa? Majukah mundur? Kita mudah mundur sudah. Jadi kalau kita sadar kita sudah mundur, kita cari siapa? Carilah Tuhan. Tuhan, pulihkan saya saat ini. Terima kasih karena saya sudah sadar. Bangunkan saya dan pulihkan keadaan saya hari ini. Di saat kamu dipulihkan, pasti kamu akan sakit. Sakitnya bagaimana? Apa kata Mas Limong? Sakitnya di dalam hati kita. Karena kita seringkali melihat hal-hal yang di dalam diri yang menyakitkan ke hati kita, sehingga kita mudah putus asa, sehingga kita mudah sakit hati. Dan orang yang sakit hati, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Tapi Tuhan itu mau agar kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan ini, tetap melakukan segala kehendak Tuhan dan setia dalam berdoa. Karena doa ini adalah suatu pagar untuk mengagari setiap kehidupan kita setiap hari dalam kehidupan kita. Sebelum kita bangun, kita bersyukur, Tuhan, terima kasih karena ada lagi nafas dalam hidup saya. Saya boleh menikmati hari ini dalam hidup saya sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur karena tanpa nafas ini kita tidak boleh menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita. Tuhan juga memberi kita suatu gambaran supaya kita menjadi orang yang bijak, mendirikan hidup kita atas dasar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita apapun keadaan dunia ini, sekalipun dunia ini lenyap, hidup kita akan lenyap, tapi roh kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini kita tidak menyelamatkan tubuh kita ini, tapi kita menyelamatkan roh yang ditempatkan oleh Tuhan dan tubuh kita pada pagi ini. Di mana roh kita? Melalui nafas kita ini. Nafas inilah tandanya kita dijaga, kita harus memelihara dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita menjaga? Lakukanlah firman Tuhan dengan taat setia di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua. Dia akan memisahkan tubuh kita dengan roh kita dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa firman Tuhan ini. Mungkin ada yang membuka WhatsApp saja program tim ini firman Tuhan. Kan, betul kan? Tapi terima kasihlah yang membuka firman Tuhan itu. Kadang-kala saya lihat ada yang nampak saja di delete sudah itu WhatsApp-nya. Jadi dia berapa ruginya dia? Beribu-ribu kebaikan dia rugi dalam hidupnya. Tapi kata firman, sekalipun satu perkataan pun kita baca, dia akan memberkati kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu pada pagi ini, marilah kita pulihkan hidup kita dan marilah kita melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab saat Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini, Tuhan tetaplah kita tetap teguh dalam iman percaya kita. Tetaplah kita setia melakukan kehendak Tuhan dan Tuhan akan melayakkan kita untuk menerima mahkota kehidupan dalam kerajaan surga. Pada saat ini, di saat Tuhan memanggil nama saya dan saudara, kita ada kan? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan, tapi semua kita masuk dalam kerajaan surga. Karena kita adalah suatu Tuhan dan kita adalah suatu anak-anak Tuhan yang diselamatkan dalam kerajaan surga. Tapi kuncinya harus memiliki dasar yang teguh di dalam Tuhan. Maka saya dan saudara akan masuk dalam kerajaan surga. Walaupun masanya kita pulang tidak sama-sama, tapi kita akan dikumpulkan di suatu tempat. Bila Tuhan datang kedua kali, kita sama-sama diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kenyataannya. Kamu lihat, kau baca dalam Wahyu, itu ada bukanlah cerita, tapi adalah betul akan terjadi pada saat Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia. Jadi hari ini pastikan kita tetap memilih dasar yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Jadi marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Anak Tuhan itu sangat baik bagi kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mengubah. Baik dunia ini, baik cobaan, cabaran, tidak akan mengubah hidup kita untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu, pastikan kita hari ini, pastikan kita
memilih dasar yang teguh di dalam kehidupan kita untuk ikut Yesus dalam kehidupan kita. Jangan dengar yang di luar itu. Jangan dengar hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tapi dengarlah Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukannya sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Mari kita berdiri bersama-sama dengan saya. Kita berdoa bersama-sama. Kita berserahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan menguatkan, menumbuhkan iman kita supaya kita tetap setia sampai Tuhan kali kedatangannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan berkati kepada teman-teman. Dia memberikan aku padanya berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia
hamba Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya di mana saja di rumah Tuhan kami serahkan mereka. Kau lawan pada saat ini kau menjaga. Engkau perlukan mereka Tuhan supaya mereka terbimbing dan mereka dan persekolahan mereka. Kau berkati yang baik supaya menjadi kemudian sesuai dengan kau. Satu, dua, tiga.